Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita pada mata pelajaran matematika kelas 6 kurikulum merdeka. Kita masih pada bab 2 mengenai rasio. Saat ini kita akan kerjakan uji kompetensi. Nah, perhatikan pertanyaan nomor 1 berikut. Pada tabel di bawah ini, tuliskan jumlah siswa yang bergabung dalam berbagai klub di sekolah. Ada klub sains, olahraga, seni, dan robotik. Dan jumlah anggota untuk sains ada 16, olahraga tidak diketahui, seni ada 24, robotik tidak diketahui. Berdasarkan tabel tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Nah, untuk pertanyaan yang A. Tuliskan perbandingan paling sederhana dari anggota klub sains dan seni. Nah, kita bisa dapat lihat pada soal jumlah anggota sains ada 16 dan seni ada 24. Berarti kita tinggal tuliskan adalah rasio 16 terhadap 24. Nah, rasio ini dapat kita sederhanakan lagi adik-adik. Kalau kita cari, keduanya harus adalah memiliki FPB 8. Kalian masih ingat kan bagaimana mencari FPB dari 16 dan 24? Nah, kita akan coba untuk mengulang sedikit. 16 dan 24, jika kita ingin mencari FPB-nya, pertama sekali adalah kita tentukan dulu faktor-faktor dari kedua angka tersebut. Misalnya, 16 dan 24. 16 itu faktor-faktornya adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, kalau kalian bingung apa itu faktor, faktor itu adalah angka-angka yang apabila dikalikan itu menghasilkan 16. Misalnya 1 dikali 16, 16. Kemudian 2 dikali 8, 16. Kemudian 4 dikali 4, 16. Kemudian 8 dikali 2, 16. 4 dikali 4, 16. 8 dikali 2, 16. Kemudian untuk 24, itu faktor-faktornya adalah 1 2 kali 24, kemudian 2 dikali 12, kemudian 3 dikali 8, 3 kali 8, kemudian 4 dikali 6, kemudian 6 tadi, 6 dikali 4, kemudian 8 dikali 3, dan 12. 12 dikali 2, ya. Nah, dari angka-angka ini, faktor-faktor dari 16 dan faktor-faktor dari 24, tentukan yang angkanya ada di atas dan ada yang di bawah. 1 ada di sini. Tetapi karena 1 adalah fungsi identitas, dia tidak bisa dimasukkan. Kemudian ada 2, ada 4, dan ada 8. Dan yang kita cari adalah FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor persekutuan artinya ada di atas dan ada di bawah, ada di antara kedua-duanya, di 16 dan 24. Tetapi yang kita pilih ada yang terbesar, yaitu 8. Sehingga kita dapat sama-sama bagi ini 8. 16 dibagi 8 sama dengan 2. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jadi, rasio 16 terhadap 24 itu sama dengan rasio 2 terhadap 3. Berarti sains dan seni adalah rasio 2 terhadap 3. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang B.
Jika perbandingan jumlah anggota klub olahraga dan seni adalah rasio 3 terhadap 2, tentukan jumlah anggota klub olahraga. Nah, berarti diketahui jumlah eh, anggota klub seni ada 24, tetapi jumlah klub olahraga tidak diketahui berapa anggotanya. Hanya saja perbandingannya adalah 2 terhadap 3 terhadap 2, rasio 3 terhadap 2. Nah, kita akan coba untuk membuat seperti ini adik-adik. Kita buat dulu tabelnya. Kita akan coba kerjakan di sini ya. Nomor 2. Kita akan coba buat dulu tabelnya. Ini ya. Yang tabel pertama adalah klub olahraga. Kemudian yang di sini yang sebelah kanan adalah grup seni atau klub seni. Dan kita akan bagi ini lagi. Ini untuk rasionya, kemudian ini jumlah sebenarnya. Nah, tadi dikatakan rasionya adalah rasio 3 terhadap 2, berarti olahraganya 3 dan seninya 2. Nah, dari soal kita dapat ketahui bahwa jumlah anggota dari seni itu ada 24. Jadi jumlahnya di sini kita buat 24. Namun, olahraga tidak diketahui berapa, hanya saja diketahui perbandingannya. Nah, sekarang kita dilihat dulu yang sebelah kanan atau yang seni. Di sini seni perbandingannya adalah 2. Nah, 2 bisa menjadi 24 itu dikarenakan 2 dikali 12. Nah, karena sebelah kanan ini dikali 12, di sebelah kiri tentu juga akan kita kali dengan 12. Nah, ini adik-adik kita kali 12. Nah, 12 dikali 3 kita dapat 36. Berarti jumlah anggota dari olahraga adalah jumlah dari klub olahraga adalah 36. Nah, adik-adik, kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang C. Kalau tadi ini yang B ya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang C. Jika perbandingan jumlah anggota klub olahraga dan robotik adalah rasio 4 terhadap 3, berapakah jumlah anggota klub robotik? Nah, kita coba untuk membuat tabelnya seperti yang B. Di sini kita buat olahraga dan yang di sebelah kanan adalah robotik. Oke. Nah, dan dikatakan tadi perbandingan jumlah anggota klub olahraga dan robotik adalah rasio 4 terhadap 3. Berarti olahraganya 4 dan robotiknya 3. Oke. Nah, ini adalah rasionya. Sekarang kita akan tentukan jumlah sebenarnya. Tadi sudah dikatakan, dan tadi kita sudah dapat ya adik-adik pada pertanyaan yang B, olahraga itu jumlahnya 36. Dan robotik belum diketahui. Nah, kita dapat lihat untuk olahraga yang rasionya 4 dan jumlah sebenarnya itu ada 36, ini berarti 4 dikali 9. Ini karena dikali 9. 4 dikali 9 adalah 36. Dan kalau sebelah kiri dikali 9, tentu saja yang sebelah kanan ini juga harus kita kali 9. 9 dikali 3 atau 3 dikali 9 adalah 27. Berarti jumlah anggota dari klub robotik adalah 27 orang. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan nomor 2. Doni membuat susu coklat dengan 30 ml sirup coklat untuk setiap 2 sendok teh susu. Hana menambahkan 65 ml sirup coklat untuk setiap 6 sendok teh susu. Susu coklat milik siapa yang lebih terasa coklatnya? Jelaskan jawaban kalian. Nah, dari soal kita dapat lihat bahwa si Doni
membuat susu coklat dengan 30 ml sirup, dia menggunakan 2 sendok teh. Sedangkan Hana dengan 65 ml sirup coklat, dia menggunakan 5 sendok teh susu. Nah, supaya kita bisa lebih memahami, supaya bisa kita dapat lebih memahami, kita akan coba buatkan narasi ini ke dalam bentuk tabel. Ini adik-adik, di sebelah sini kita tuliskan ini ya untuk soal nomor 2. Kita akan coba untuk membuat tabelnya terlebih dahulu. Yang sebelah sini kita bisa buat untuk jumlah susunya ya, susu dalam sendok teh. Kemudian di tabel sebelah kanan kita buat coklatnya atau sirup coklat. Kemudian kita tambah lagi tabelnya. Yang atas ini adalah Doni. Kemudian yang bawah adalah Hana. Nah, tadi dikatakan di soal bahwa Doni membuat susu coklat dengan 30 ml sirup coklat untuk setiap 2 sendok teh susu. Jadi setiap 2 sendok teh susu, Doni menggunakan 30 ml susu sirup coklat. Kemudian untuk setiap 6 ml sirup coklat, Hana menggunakan 5 sendok teh susu. Berarti 5 sendok teh susu, Hana menggunakan 65 ml. Nah, adik-adik, untuk dapat melihat susu coklat siapa yang lebih terasa coklatnya, kita dapat membuat perbandingan atau membuat perbandingan susu sendok teh susu ini itu menjadi 1:1. Artinya, si Doni akan kita coba untuk mencari kira-kira berapa kalau 1 sendok teh susu. Kemudian si Hana kira-kira berapa coklatnya kalau kita buat dalam 1 sendok teh susu. Nah, kita dapat ketahui bahwa untuk 2 ini kita dapat jadikan 1 sendok teh susu karena kita bagi 2. Ya, ini kita bagi 2 dan yang ini juga kita bagi, tentu saja yang kanan juga harus kita bagi 2 supaya ini bisa menjadi 1 sendok teh. Karena yang kita cari adalah rasa coklatnya. Coklatnya itu kira-kira berapa kalau dalam 1 sendok teh. Ya, supaya kita dapat membandingkan susu siapa yang lebih terasa coklatnya. Nah, begitu juga yang Hana. Hana ini bisa dikatakan tadi 5 sendok teh susu. Nah, bagaimana kalau kita ubah dulu menjadi 1 sendok teh? Baru kita dapat berapa coklatnya atau milih coklatnya. Nah, untuk bisa 5 ini menjadi 1, ini tentu kita bagi 5. Dan yang sebelah kanan juga harus kita bagi 5. Nah, langsung saja ya adik-adik. 2 dibagi 2 itu 1. Kemudian coklatnya ini 30 dibagi 2 itu dapat 15. Berarti 1:15 atau rasio 1 terhadap 15. Artinya setiap 1 sendok teh susu milik Doni itu terdapat 15 ml sirup coklat. Kemudian untuk Hana 5 dibagi 5 1. Kemudian 65 dibagi 5 itu dapat sekitar 13. Nah, artinya di sini setiap 1 sendok teh susu milik Hana itu dapat menggunakan 13 ml sirup coklat. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Susu coklat milik siapa yang lebih terasa coklatnya? Jelaskan jawaban kalian. Tentu saja susu coklat milik Doni. Karena setiap 1 sendok teh susu terdapat 15 ml sirup coklat. Nah, adik-adik, kita akan coba lagi untuk mengerjakan soal nomor 3. Ibu mengajak kalian ke supermarket untuk belanja bulanan. Ibu menyuruh kalian untuk mengambil susu kotak kemasan kecil yang biasa kalian minum di rumah. Ketika sampai di rak yang menjual berbagai susu, kalian melihat ada 2 pilihan. Nah, untuk pilihan yang pertama, ada susu murni yang harganya 30.000. Kemudian, yang rak bawah, ini ada susu segar yang harganya 34.000.
500. Nah, sekarang bagaimana kalian akan menentukan mana susu yang ingin kalian beli? Nah, kalau kita lihat pada susu yang ada di rak paling atas dan yang bawah, itu sama-sama di susu segar dan susu murni. Dan sekarang kita akan menentukan kira-kira mana yang akan kalian pilih. Nah, coba perhatikan rak susu yang paling atas. Kalau kita lihat, yang atas ini ada sekitar 12 kotak susu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan yang bawah ini ada 15 kotak. 1, 2, 3. Kemudian yang ke kanan ini ada 5. 3 dikali 5 berarti 15. Nah, kita bisa tuliskan yang atas ini ada 12 kotak. Dan yang bawah atau susu segar yang berwarna hijau itu ada 15 kotak. Nah, bagaimana kita menentukan mana yang akan kita ambil? Tentu saja kita akan memilih mana yang harganya paling murah. Nah, kalau kita lihat di sini harga yang paling murah itu adalah 30.000. Tetapi hanya 12 kotak. Sedangkan di sini ada 34.500 tetapi harganya 15 kotak. Nah, kita akan tentukan dulu bagaimana cara menentukan harga satu dari kotak itu. Nah, untuk yang atas ini adik-adik. Untuk kotak yang atas, itu dapat kita langsung bagikan saja ya adik-adik. Yang ini, kotak yang ini, itu harganya adalah 30.000. Rp 30.000. 30.000 rupiah. Nah, langsung dapat kita bagikan. Kita bagikan 12. Kenapa kita bagikan 12? Karena kita akan mencari harga satuan dari kotak ini. Nah, 30.000 dibagi dengan 12 kotak, itu dapat sekitar 2.500. Nah, kemudian untuk yang rak susu yang bawah, ini dapat kita bagikan juga. 34.500, Rp-nya lupa. 34.500 kita bagi 15. Kita akan mencari harga satuan dari kotak susu tersebut. Nah, 34.500 jika kita bagi dengan 15 itu dapat sekitar 2.300. Berarti Rp 2.300 rupiah. Nah, kotak susu mana yang akan kalian ambil? Ya, tentu saja dengan harga 34.500 karena harganya lebih sedikit yaitu 2.300, sedangkan kotak susu yang atas walaupun harganya di sini lebih murah atau 30.000, ternyata harga satuannya 2.500, lebih mahal daripada kotak yang bawah walaupun 34.500 tapi sudah dapat 15 kotak dengan harga 2.300. Tentu saja kita akan memilih yang ini adik-adik, yang 34.500 karena harganya lebih murah per kotaknya yaitu 2.300. Nah, kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan nomor 4. Toko buku pustaka hanya menjual dua jenis buku, yaitu novel dan komik. Rasio banyak novel dan komik adalah rasio 11:4. Tentukan banyak kedua jenis buku tersebut jika semua buku yang ada di toko pustaka sebanyak 120 buku. Nah, kita akan coba dulu membuat supaya kalian bisa menjawabnya dengan baik. Kita akan coba buat dalam bentuk tabel. Perhatikan di bawah ini adik-adik. Kita akan buat tabelnya. Nah, di sini kita buat ada 4 kolom. Nah, yang di sini kita buat untuk kolom novel. Kemudian yang ini komik. Kemudian yang ini adalah totalnya atau jumlah dari kedua komik tersebut, kedua buku tersebut yaitu novel dan komik. Ini kita tuliskan total. Nah, yang atas ini kita buat ini adalah rasionya. Kemudian yang ini adalah jumlah sebenarnya. Nah, nanti jumlah sebenarnya itu ada berapa. Oke. Nah, adik-adik, tadi sudah dikatakan di soal bahwa rasio banyak novel dan komik adalah rasio 11:4. Berarti novelnya adalah 11
dan komiknya adalah 4. Nah, total dari kedua rasio tersebut kalau kita jumlahkan yaitu 11 ditambah 4 sama dengan ya 15. Nah, apalagi yang diketahui dari soal? Banyak seluruh buku dari kedua jenis tersebut adalah 120 buku. Nah, tentu saja kita akan buat di sini dia di jumlah sebenarnya total itu adalah 120 buku. Nah, yang ditanya adalah tentukan jumlah dari kedua jenis buku tersebut, yaitu berapa komik, kemudian berapa novel. Hanya saja di sini sudah diketahui totalnya berapa, yaitu 120 dari kedua buku tersebut. Nah, adik-adik, kita dapat perhatikan di sini totalnya 15 dan di sini jumlahnya jumlah dari buku adalah 120. Rasionya 15 menjadi 120. Ini dapat kita bagikan, yaitu 120 dibagi 120 dibagi berapa supaya dapat 15. Tentu saja kalau kita bagi 8. Artinya 15 dikali 8 dapat 120. Nah, ini tentu saja kalau kemari kita kali 8. 15 kali 8 dapat 120. Nah, karena yang sebelah sini kali 8, yang 4 dan yang 11 juga harus kita kali 8. 4 dikali 8 itu dapat 32. Kemudian novel dikali 8 itu dapat 88. Nah, berarti jumlah buku novel di toko buku pustaka ada 88. Kemudian jumlah komik yang dijual di toko buku pustaka ada 32. Nah, adik-adik, kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan nomor 5. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 ini kita coba buat di bawah sini ya. Seorang penulis berita dapat mengetik sebanyak 1.200 kata dalam waktu 1 jam. Nah, berarti setiap 1 jam, seorang penulis tersebut dapat mengetik 1.200 kata. Pertanyaan yang A, berapa kata yang dapat diketik dalam waktu 180 menit? Nah, adik-adik, untuk menjawab pertanyaan yang A ini, kita bisa dibantu tabel. Nah, untuk yang pertanyaan yang A, kita buat dulu tabelnya adik-adik. Yang pertama adalah kolom kata, berapa kata yang dapat diketik. Kemudian kolom yang kedua itu adalah kolom waktu. Waktu yang digunakan dalam mengetik tersebut. Nah, tadi dikatakan pertama adalah penulis itu dapat mengetik sebanyak 1.200 kata. Berarti 1.200 kata dalam waktu 1 jam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa kata yang dapat diketik jika penulis tersebut mengetiknya dalam waktu 180 menit. Ini adik-adik 180 menit. Nah, karena ini waktunya berbeda adik-adik, kita harus konversi terlebih dahulu. Yang 1 jam ini menjadi 180 menit, artinya yang 180 menit ini kita ubah dulu waktunya menjadi satuan jam. Nah, 180 menit karena kita ketahui bahwa dalam 1 jam itu adalah 60 menit, makanya 180 ini kita bagi 60. Nah, kalau kita bagi 60 berarti 180 menit itu adalah 3 jam. Ya, adik-adik ya, 3 jam. Nah, sekarang dapat kita cari perbandingannya langsung. Nah, kalau tadinya dalam 1 jam itu bisa menghasilkan 1.200 kata seorang penulis, nah sekarang sudah menjadi 3 jam. Nah, dari 1 jam ke 3 jam, itu berarti dikali 3 adik-adik. Nah, karena di sebelah kanan dikali 3, tentu yang bawah juga harus, yang samping ini harus juga kita kali 3. Nah, adik-adik, karena yang sebelah kanan kita kali 3, yang sebelah kiri juga dapat kita kali 3. Nah, 1.200 dikali 3, berapa adik-adik? Tentu saja dapat 3.600. Nah, berapa kata yang dapat diketik dalam waktu 180 menit? Yaitu adalah 3.600 kata. Nah, kita lanjut lagi pada pertanyaan yang B. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menulis 3.000 kata? Nah, kita coba buat lagi dalam seperti tabel seperti tadi ya adik-adik. Kita buat tabelnya, sebelah sini adalah tabel kata.
Kemudian yang sebelah kanan adalah tabel waktu. Oke. Nah, tadi dikatakan bahwa dalam 1 jam, waktu 1 jam itu dapat mengetik 1.200 kata. 1.200 kata dapat diketik dalam waktu 1 jam. Nah, sekarang berapa lama waktu yang diperlukan untuk menuliskan 3.000 kata? Nah, tadi yang awalnya 1.200 itu menjadi 3.000 adik-adik. Nah, sekarang berapa waktunya? Artinya, yang tadinya 1.200 menjadi 3.000, ini artinya kita apain operasinya? Ya, tentu saja kita kali. Namun kita bingung, kira-kira dikali berapa ya? Nah, kalau kita perhatikan, ini dapat kita kalikan 2,5. Dapat kita kali 2,5 atau 2,5. Kenapa? Ini kita dapat kita kali menjadi 2,5, dapat kita kali dengan 2,5. Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, 2,5 itu adalah 2 ditambah 1/2 adik-adik. Nah, kalau 1.200 dikali 2, 1.200-nya kita kali 2, itu dapat, ya, 2.400. Kemudian, kita tambah. Yang setengahnya ini kalau kita kali dengan 1.200 berapa? Ya, tentu saja dapat 600 atau 12 dikali 2 itu sama dengan 6 adik-adik. Nah, dari sini kita dapat 2.400 ditambah 600 itu adalah 3.000. Nah, berarti permisalan kita tadi benar. Kalau kita kali dengan 2.000 dikali dengan 2,5 itu hasilnya adalah 3.000. Atau 2,5 ini dapat kita tuliskan 2,5. Jadi adik-adik ya, karena setengah ini adalah 0,5 ditambah 2 berarti 2,5. Nah, karena sebelah kiri kita sudah dapat operasinya yaitu dikali dengan 3 dikali dengan 2,5 atau 2,5, yang sebelah kanan juga dapat kita kalikan langsung, yaitu kita kalikan dengan 2,5. 2,5 dikali 1 jam tentu saja dapat 2,5 jam atau 2,5 jam. Ya adik-adik ya, berarti dari setiap 3.000 kata dapat menggunakan waktu 2,5 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menulis 3.000 kata? Yaitu adalah 2,5 jam atau 2,5 jam. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.